kita bertemu lagi dengan Lause Ana ya. Hari ini Lause mau mengajak anak-anak memuji Tuhan. Dan anak-anak yang di rumah harus memuji Tuhan dengan sukacita ya. Walaupun kalian di rumah dan kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, tapi dalam memuji Tuhan kita harus dengan senang, dengan semangat ya. Tetapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak di rumah bisa ikut Lause berdoa. Kita ambil sikap doanya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami masih bisa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, semoga anak-anak yang di rumah tetap menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan menjadi anak yang taat. Ampuni dosa yang kami lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anak di rumah kita mau memuji Tuhan, yaitu nomor 23, kerja buat Tuhan Manise. Dengar suara Tuhan, terlalu Manise, panggil kita semua, terlalu Manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu Manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayan Tuhan terlalu Manise. Kerja buat Tuhan terlalu Manise, walau pikul salib terlalu Manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu Manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayan Tuhan terlalu Manise. Oke anak-anak, selanjutnya kita mau memuji Tuhan yang kedua. Kita buka nomor 43. Nomor 43, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke anak-anak, pujian kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Diharap anak-anak di rumah dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih. Halo anak-anak yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan teacher Ana ya. Hari ini Lause mau mengajak anak-anak yang ada di rumah bersama-sama kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, walaupun kita di rumah, kita harus senantiasa selalu rajin memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Baik kalau yang sudah bisa membaca, baca firman Tuhan. Nah, kalau ada punya HP, lihat rekaman
dari sekolah minggu, CMC ada ya. Nah, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan kita mau berdoa terlebih dahulu. Tentunya anak-anak yang ada di rumah sudah tahu bagaimana sikap doa yang baik ya, karena sering diajarkan ya oleh lause-lause yang sudah mengajar ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Anak-anak bisa ikut lause berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong anak-anak yang ada di rumah, orang tua mereka, agar senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, ampuni dosa yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berkati juga lause-lause yang mengajar firman Tuhan, agar diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, hari ini lause mau menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54 ya. Nah, judulnya hari ini Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Nah, ini adalah mukjizat Tuhan yang kedua yang dilakukan di kota Kana ya. Nah, kalian tahu tidak mukjizat Tuhan yang pertama di Kana? Ini sudah sering disampaikan ya kepada anak-anak. Siapa yang tahu? Nah, mukjizat Tuhan yang pertama yaitu air menjadi anggur ya. Tuhan Yesus membuat mukjizat air menjadi anggur. Nah, kita manusia bisa tidak membuat mukjizat seperti Tuhan Yesus, air menjadi anggur? Tentu kita tidak bisa ya anak-anak ya, karena kita adalah manusia biasa. Tetapi Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa ya. Kita tidak bisa berbuat seperti Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini lause mau bercerita tentang ada seorang pegawai istana ya. Pegawai istana ini anaknya sedang sakit. Nah, hampir mati ya. Kalian pernah tidak sakit? Tentu pernah sakit ya. Lause juga pernah sakit ya. Kalian juga pasti sudah sakit. Orang tua kalian juga pasti sudah pernah sakit ya. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah menyembuhkan kita dari sakit kita. Dengan apa? Kita juga harus rajin berdoa, berusaha untuk ke dokter, berobat, minum obat ya. Nah, cerita firman Tuhan kali ini kita mulai ya anak-anak ya. Ceritanya berawal dari Tuhan Yesus kembali ke Kana, yaitu di Galilea ya, dimana tadi lause sudah katakan Tuhan Yesus pertama kali membuat mukjizat di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Itu adalah mukjizat dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang mukjizat yang kedua yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang hampir mati ya. Nah,
Tuhan Yesus kembali ke Kana, yaitu di Galilea ya, di mana ia membuat air menjadi anggur. Nah, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Dia mempunyai anak, anaknya hampir mati karena sakit ya. Lalu ketika pegawai istana ini mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, maka ia pergi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ia meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan anaknya yang sakit tadi ya. Nah, ini adalah contoh ya, bagaimana kita kalau kita mengalami sakit, susah, banyak cobaan yang kita hadapi ya, anak-anak ya sakit, apa yang kita lakukan? Tentunya kita harus datang terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Bagaimana? Kita berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan ya. Tuhan pasti akan mendengar ya doa-doa kita. Kalau kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk menolong kita. Nah, begitu juga dengan pegawai istana ini, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia minta supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya ya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ya, Tuhan Yesus berkata kepada pegawai istana ini, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya ya. Nah, pegawai ini dia tidak pernah melihat tanda dan mukjizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Nah, tapi walaupun dia tidak pernah melihat, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang sakit, yang hampir mati ya. Lalu pegawai istana itu berkata kepada Tuhan Yesus, nah, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya sebelum anaknya mati ya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata lagi kepadanya, pergilah, anakmu hidup ya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Lalu ia pergi. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang Lause mau tanya kepada anak-anak, apakah anak-anak juga pernah melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di zaman dulu? Tentunya semua tidak pernah ya. Apakah kalian juga pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung? Tidak pernah juga ya, Lause juga tidak pernah. Tetapi kita walaupun tidak pernah melihat mukjizat Tuhan Yesus, tidak pernah melihat langsung mukjizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan, dan kita tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi kita percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia ya anak-anak ya. Nah, begitu juga kita tahu, karena semua yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan dari Tuhan. Karena itu kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, setelah dia pergi, dalam perjalanan pegawai istana ini bertemu dengan hamba-hambanya ya. Dia bertemu dengan hamba-hambanya yang melayani dia, dan dia datang kepadanya dengan membawa kabar bahwa anaknya hidup. Nah, hamba-hambanya ini memberitahukan kepada pegawai istana ini bahwa anaknya sudah hidup. Nah, tadi kan Tuhan Yesus sudah bilang kepada dia, anakmu
sudah hidup. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi karena Tuhan Yesus berkuasa, ya. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mukjizat dan banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, dia bertanya lagi kepada hamba-hambanya, ya. Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Nah, mereka menjawab, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Nah, jam itu sesuai dengan jam yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa anaknya sudah sembuh. Yesus itu mengatakan sesuai dengan waktu yang tepat, ya. Dia tidak bohong, ya. Kalau kita manusia bisa berbohong, tapi Tuhan Yesus tidak, ya. Nah, maka teringatlah ayah itu, teringatlah pegawai istana itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup, ya. Nah, Yesus waktu mengatakan anaknya hidup, yaitu di waktu siang pukul 1, ya. Jadi jam itu juga anaknya sembuh dari demamnya. Lalu ia pun percaya. Ia dan seluruh keluarganya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Sebelumnya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi karena dia sudah melihat mukjizat dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menolong anaknya sehingga anaknya sembuh, ya. Sembuh dari demamnya, padahal tadi anaknya hampir mati, ya. Karena Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit, akhirnya anak yang hampir mati tadi hidup kembali, sehat. Nah, lalu seluruh keluarga pegawai istana ini semuanya percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Tuhan Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea, ya. Ini adalah mukjizat kedua. Yang pertama, mukjizat Tuhan Yesus yang pertama, dia mengubah air menjadi anggur, ya. Nah, ini yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang hampir mati. Ini adalah mukjizat kedua. Jadi Tuhan Yesus melakukan mukjizat di kota Kana Galilea itu 2 kali, ya anak-anak, ya. Ingat, ya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat pada firman Tuhan kita kali ini? Kita, walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus dan kita tidak pernah melihat langsung mukjizat Tuhan Yesus yang dilakukan pada waktu dulu, zaman dulu, tetapi kita yakin dan percaya, ya. Iman itu adalah percaya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, karena dia sudah mati di kayu salib demi dosa-dosa kita manusia. Jadi hanya kepada Tuhan Yesuslah kita percaya. Nah, kita jangan lupa selalu berdoa, ya. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu, ya. Anak-anak yang ada di rumah, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Karena waktu berdoa, kita ngomong sama siapa? Ngomong sama Tuhan, ya. Kita harus dengan hormat, tidak boleh main-main, ya. Nah, mari kita berdoa. Anak-anak di rumah boleh ikut lause berdoa, ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau yang menolong agar kami dapat melakukan firman ini dan kami boleh menjadi anak yang takut dan taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh anak-anak yang ada di rumah, orang tua mereka. Untuk yang belum percaya pada Tuhan Yesus, kiranya Engkau membukakan lubuk jantung mereka agar dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka secara pribadi.
Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.